Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. ويا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, khatib mengajak pada jemaah sekalian, marilah kita senantiasa untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khatib juga mengajak kepada jemaah sekalian, marilah kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang kita berharap dengan bersyukur tersebut Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tambah nikmat yang lebih banyak lagi dan Allah jauhkan kita dari azab yang sangat pedih. Sebagaimana hal ini Allah firmankan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian syukur kepadaku, maka akan aku tambah lagi nikmat kepada kalian, dan kalau kalian kufur, enggan bersyukur, maka azabku sangat pedih. Kemudian di hari ini, hari Jumat, bagaimana Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa kita di hari yang mulia ini, di hari Jumat ini, untuk memperbanyak selawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliau bersabda, "Aksiru alayya salatan lailatul jum'ah wa yaumal jum'ah, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra." Perbanyaklah oleh kalian berselawat kepadaku di malam Jumat maupun dari Jumat, dan barang siapa yang dia berselawat kepadaku satu kali, maka Allah akan berselawat pada dia sebanyak 10 kali. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita saat ini hidup di dunia yang penuh dengan aneka ragamnya.
yang tentunya dunia bagi seorang mukmin bukanlah suatu tujuan, hanya wasilah saja bagi kita seorang mukmin. Nabi kita yang mulia bersabda, "Ad-dunya sijnun lil mu'min wa jannatun lil kafir." Bahwasanya dunia itu penjara bagi setiap mukmin dan surga bagi orang-orang kafir. Jadi hadis itu bisa kita pahami bahwasanya kenapa dunia menjadi penjara bagi kita kaum mukminin. Kenapa dunia menjadi surga bagi orang-orang kafir? Tentunya di sana ada kaidah-kaidah yang akan menjadikan kita kenapa di dunia ini kita malah terpenjara. Karena tentunya kita hidup di dunia tidak semata-mata melepas nafsu kita, semau kita di dalam menikmati apa yang ada di dunia ini. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 20, "I'lamu annama al-hayatu dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsur fil amwali wal awlad kama sali ghaitin a'jabal kuffar nabatuhu summa yahiju fatahu musfarra summa yakunu hutama." Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ini menggambarkan bahwasanya ketahuilah sesungguhnya dunia ini adalah sendaguro, permainan. Berbangga-bangga akan banyak anak, berbangga-bangga akan banyak harta. Dan digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini bahwasanya dunia ini ibarat hujan. Yang kemudian dengan hujan tadi tumbuh tanaman. Yang tanaman tadi menggiurkan, menjadikan para petani senang dengan tanaman tersebut. Namun setelahnya kemudian kering, kemudian kuning, dan akhirnya kembali sirna. Dunia ada batas akhirnya. Di akhir ayat ini Allah berfirman, "Wa ma mata'ud dunya illa mata'ul ghurur." Dan sesungguhnya kesenangan di dunia ini adalah kesenangan yang menipu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada kita selaku hambanya bahwasanya dunia ini adalah kesenangan yang menipu. Kesenangan yang ada di dunia ini adalah semuanya menipu. Dan Nabi kita bersabda bahwasanya dunia bagi kita seorang mukmin adalah penjara bagi kita. Oleh sebab itu, maka kita harus bagaimana berupaya dunia yang ada ini kita jadikan wasilah agar kehidupan yang ada menjadikan kita bisa hidup bahagia di kehidupan kita yang selayaknya, yaitu kehidupan akhirat. Sebagaimana Allah berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Carilah oleh kalian apa-apa yang menjadi kebutuhan oleh kalian kehidupan akhirat nanti. Allah mengedebarkan kehidupan akhirat terlebih dahulu. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kalian lupakan akan kehidupan dunia kalian. Kalau melihat firman Allah tadi, sabda Nabi tadi, ya, kita saat ini di dunia sudah seharusnya jangan sampai menjadikan dunia ini adalah tempat kita yang terakhir. Jadikan dunia ini menjadi wasilah kita untuk bisa masuk, ya, ke kehidupan yang lebih kekal, yakni kehidupan akhirat nanti. Akan tapi banyak manusia, kaum muslimin, yang ternyata mereka tertipu dengan kondisi dunia saat ini. Banyak hal yang menggambarkan bahwasanya orang tadi tertipu dengan kehidupan dunia. Meskipun dia tidak menyadari, bahkan mungkin kita pun bagian yang ada di dalamnya. Kita tertipu dengan kehidupan yang ada, dengan keindahan yang ada, dengan kelezatan yang ada, sehingga kita lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita tahu bahwasanya dunia adalah bukan tempat tinggal kita. Nabi menggambarkan dalam suatu hadis beliau sallallahu alaihi wasallam bahwasanya perumpamaan antara dunia dan akhirat
Sebagaimana kalau kita masukkan jari unjuk kita kepada air di lautan, kemudian kita tarik, yang tersisa di tangan kita adalah itulah dunia. Sangat sedikit dibanding akhirat yang ada. Tetapi karena nafsu kita menjadikan bahwasanya dunia menjadi segala-galanya, dan kita lupa dengan akhirat. Dan kita tahu bahwasanya Allah menciptakan kita bukan semata-mata untuk hidup di dunia ini. Apalagi Nabi kita bersabda, "A'mar ummati baina sittin wa sab'ina," bahwasanya umur umatku antara 60 dan 70 tahun saja. Kalau hari ini kita sudah berumur 40 tahun, berarti sisa kita tinggal 20 atau 30 tahun lagi. Yang itu hitungannya saat ini sungguh sangat cepat. Kalau kita lalai tertipu dengan dunia yang ada saat ini, maka khawatir kita tidak akan bisa mengalami kehidupan yang bahagia di kehidupan yang kekal, yang di kehidupan akhirat. Waliyadzubillah. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Beberapa gambaran berkaitan dengan bukti kita tertipu dengan dunia ini. Kita mungkin pernah melakukan suatu aktivitas muamalah, transaksi, ya, yang dengan tersebut kita mengabaikan aturan-aturan dalam syariat agama kita, berbohong, curang, korupsi. Yang itu bentuk perwujudan bahwasanya kita tertipu dengan dunia yang ada ini. Yang mana Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil." Wahai orang yang beriman, janganlah kalian makan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Dengan kita korupsi, dengan kita menipu, dengan kita melakukan kecurangan yang lainnya. Ini bagian kita tertipu dengan dunia yang ada. Allah melarang kita untuk makan, jangan sampai makan harta teman kita, saudara kita dengan cara yang batil. Tapi yang kita lakukan adalah kebatilan yang kita lakukan, kecurangan kita lakukan semata-mata agar kita mendapatkan harta. Yang itu adalah harta teman kita sendiri. Waliyadzubillah. Dan Nabi kita yang mulia Muhammad SAW menghambarkan akan ini. Sayati zaman, akan datang suatu saat, ma'ubali mar'u, tidak akan perhatian seorang akhadha min hada, tidak akan perhatian seorang terkait masalah bagaimana dia mengambil harta, amin halal amin haram, apakah dia mengambil harta dengan cara halal atau dengan cara haram. Nabi menghabarkan kepada kita suatu zaman akan datang di mana seorang tidak peduli dengan harta dia, mau dari cara haram kek, mau dari cara haram halal kek, maka dia nggak peduli, yang penting dia punya harta. Yang saat ini kita lihat ya, masalah kita, bahkan kita mungkin sini bagian dari itu. Nggak peduli hal haram, yang penting kita ambil. Dan itu bentuk ketipu dayaan kita terkait masalah dunia ini. Yang dunia ini adalah bukan tempat tinggal kita. Kemudian kita mengedepankan semua dengan standarisasi dunia. Ketika orang berikan kepada kita pemberian, maka kita senang. Tapi kalau dia tidak mau berikan kepada kita pemberian, maka kita akan benci. Yang standarisasi adalah dunia, bukan masalah yang lain. Di dalam institusi kelembagaan, transaksi atau kerja dalam tim, kadang yang itu menjadi warna di dalam kita beraktivitas. Kalau ada unsur materi, maka kita akan semangat. Hatta bab ibadah, hatta bab dakwah saja seperti itu. Maka hal yang seperti itu adalah bagian bagaimana kita saat ini ya,
fitnah dunia ini menimpa kita seluruhnya. Waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya perhatian berkaitan dengan bahwa dunia adalah bukan tempat kita. Dunia hanya menjadi wasilah kita untuk menempuh kehidupan akhirat nanti. Yang Nabi sabdakan, jatah usia kita di dunia antara 60 dan 70 tahun. Yang lebih sedikit. Maka dari itu kita upayakan bagaimana kita menyadari, memahami bahwa dunia bukanlah satu-satunya tempat yang kita harus maksimalkan. Tapi bagaimana dunia ini menjadi wasilah kita agar kita bisa hidup di akhirat dengan bahagia. Yang tentunya kebahagiaan itu hanya ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu tawbata ya qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna naj'aluka minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min rati ila dan umuri wa na'udzubika min fitnati dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله